Bab 1008, Pembicaraan mendalam dengan ayah mertua. Keesokan paginya, saat Jerry yang bangun, istrinya sudah tidak terlihat. Memikirkan kebersamaan mereka semalam, sudut bibir Jerry yang sedikit terangkat, mengukir senyum bahagia. Perasaan di rumah benar-benar baik, jika bukan karena ada beberapa hal yang harus dia lakukan, dia sangat berharap untuk menghabiskan hidupnya dengan keluarganya seperti ini. Dia sering bertanya-tanya hidup seperti apa yang dia inginkan, bangun setiap pagi untuk melihat cinta sejatinya, dan bisa menemani anaknya tumbuh dewasa. Dapat melihat orang-orang di sekitarnya bisa hidup bahagia saja sudah cukup. Ayah. Feli tiba-tiba berbalik dan bergumam, seolah mencium bau busuk di tubuh ayahnya, masuk ke dalam pelukannya. Jerry yang menundukkan kepala dan mencium kening putrinya dengan ringan, lalu berjingkat. Setelah selesai mencuci muka, Feli juga bangun, dan berkata dengan nada mengeluh, "Ayah menyebalkan, suara kamu saat sedang mencuci muka membangunkan Feli." Jerry yang sedikit tercengang, dia sudah sangat berhati-hati, tapi masih saja membangunkan Feli. "Maaf, ayah salah, dan ayah pasti akan lebih berhati-hati di masa depan." Jerry yang dengan cepat meminta maaf. Melihat ayah meminta maaf seperti ini, maka Feli akan memaafkan ayah. Setelah mendapatkan permintaan maaf dari ayahnya, Feli tidak marah lagi, menggeliat, dan bangun untuk berpakaian sendiri. "Ayah akan menyisir rambutmu." Setelah Feli selesai mencuci muka, Jerry yang tiba-tiba ingin merasakan bagaimana menyisir rambut putrinya, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ayah bisa menyisir rambut juga?" Feli mengedipkan matanya yang besar, dan menatap Jerry yang dengan ragu. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Jerry yang tiba-tiba merasa tertantang, dan berkata dengan sombong, "Tidak ada yang tidak bisa ayah lakukan di dunia ini, bukankah hanya menyisir rambut?" "Baiklah, kalau begitu ayah yang akan menyisir rambut Feli hari ini." Feli membawa bangku kecil dan duduk di depan Jerry yang. Jerry yang awalnya penuh percaya diri, menjadi sedikit gugup ketika mengambil sisirnya. Dia tiba-tiba menjadi sangat khawatir, bagaimana jika dia tidak bisa menyisir rambut putrinya dengan baik. "Ayah, mengapa kamu belum menyisir rambut Feli juga?" Feli menoleh dan menatap ayahnya dengan curiga. Bagaimana dia tahu kekhawatiran di hati ayahnya? Ayah sedang memikirkan bagaimana cara memberi putri kesayangan ayah gaya rambut yang indah. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Setelah itu, dia mengertakkan gigi dan meletakkan sisir di kepala kecil putrinya. Hanya saja, begitu dia menyisir, Feli meratap kesakitan. "Ayah, kamu menyakiti Feli." Maaf, ayah akan lebih hati-hati." Jerry yang dengan cepat meminta maaf. Namun, awalnya dia mengira dia bisa menghindari menyakiti putrinya dengan lebih berhati-hati. Namun dia sudah sangat berhati-hati, tetapi pada akhirnya dia tetap menyakiti putrinya. "Ayah, kamu sebenarnya bisa menyisir rambut atau tidak? Rambut Feli jadi rontok karenamu." Wajah kecil Feli penuh dengan keluhan, hampir menangis. Mata kecil itu membuat hati Jerry yang penuh dengan rasa bersalah. "Biar aku saja." Entah sejak kapan, Lesikin sudah memasuki kamar. Melihat Jerry yang berkeringat banyak, dia tidak bisa menahan tawa. Sebenarnya, dia sudah berada di sini sejak lama, dan dia hanya ingin melihat apakah Jerry yang bisa menyisir rambut putrinya dengan baik atau tidak. Tapi Jerry yang terlalu fokus, dan tidak menyadari kehadiran Lesikin. Jerry yang menyerahkan sisir kepada istrinya dengan canggung, lalu duduk di samping, memperhatikan bagaimana Lesikin menyisir rambut putrinya. "Rambut Feli sama seperti milikku, kuat dan lebat. Saat kamu menyisir rambutnya, kamu harus mengendurkan rambutnya terlebih dahulu, kalau tidak rambut Feli akan kusut, dan itu akan menyakitinya." Lesikin menyisir rambut putrinya sambil menjelaskan kepada Jerry yang cara menyisir rambut putrinya. Jerry yang seperti siswa teladan dengan pikiran terbuka dan keinginan untuk belajar, sering mengangguk, dan sesekali bertanya. Dia mengira bahwa menyisir rambut hanya perlu menyisir dengan lurus saja, tetapi sekarang dia menyadari bahwa ketika seorang wanita menyisir rambut,
itu bukan hanya tentang meluruskan rambut saja, tetapi juga tentang menatanya. Sama seperti rambut Feli, Lesikin mengepang 2 kepang kecil yang lucu untuknya. 20 menit telah berlalu sejak Feli selesai menyisir rambutnya. Baru pada saat inilah Jerry yang menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk mendandani putrinya dengan baik dalam waktu singkat. Memikirkan adegan di mana Lesikin membesarkan Feli sendirian dalam 5 tahun saat dia pergi, Jerry yang merasakan luapan kesedihan. Seolah merasakan rasa bersalah di hati Jerry yang, Lesikin tersenyum lembut, "Suamiku, dengan adanya kamu yang menemani kami, aku sudah merasa puas selama sisa hidupku." Jerry yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tenang saja, aku pasti akan menemanimu dan putri kita dengan baik. Tidak hanya di kehidupan ini, tetapi juga di kehidupan selanjutnya, dan kehidupan selanjut-lanjutnya. Putri kita masih ada di sini." Lesikin memutar matanya pada Jerry Yang, dan berkata dengan sedikit malu. Setelah keluarga beranggotakan 3 orang itu meninggalkan kamar, Jerry yang baru mengetahui bahwa Lesikin telah pergi menyiapkan sarapan sejak pagi. "Kak Yang, kakak ipar, Feli, selamat pagi." Saat ini, Viola Feng juga keluar bersama Yumi Qin. Keduanya berpegangan tangan, benar-benar terlihat seperti saudara kandung. Setelah sarapan, Lesikin mengantar putrinya ke taman kanak-kanak terlebih dahulu, dan Yumi Qin juga mengajak Viola Feng untuk pergi bersama. Di rumah, hanya tersisa Jerry Yang dan David Qin saja. Jerry yang awalnya ingin mengantar istri dan putrinya, tetapi David Qin mengatakan dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengannya, jadi dia tetap di rumah sampai sekarang. "Jerry Yang, kamu seharusnya sudah tahu tentang identitasku." David Qin memandang Jerry Yang dan bertanya. Jerry Yang mengangguk, "Aku tahu, Anda adalah anggota keluarga Qin di kota Raja Chao." Selama dia ingin tahu, dia dapat dengan mudah mencari tahu segalanya tentang David Qin. Namun, dia enggan mengungkap identitas asli David Qin. Kecuali, David Qin sendiri yang memberitahunya. David Qin menghela nafas ringan, "Sebenarnya, aku adalah anggota proyek keturunan keluarga Qin. Aku juga baru tahu tentang hal ini saat Horky Qin dari keluarga Qin kota Raja Chao datang menemuiku terakhir kali. Awalnya, aku tidak ingin memberitahu siapapun tentang masalah ini, aku hanya ingin menyimpannya sendiri, tetapi aku tidak menyangka latar belakang keluarga Qin akan sebesar ini, aku bahkan tidak bisa menyimpannya sendiri, meski aku ingin." David Qin menertawakan dirinya sendiri, "Tak disangka, pada akhirnya, aku masih harus merepotkanmu lagi. Jika kamu tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkanku kemarin, aku mungkin sudah akan mati sekarang." "Ayah, jangan berpikir begitu, Anda adalah ayah mertuaku yang juga merupakan ayahku. Masalah Anda adalah masalahku juga, bagaimana itu bisa merepotkanku?" kata Jerry yang dengan cepat, lalu bertanya, "Ayah, bisakah Anda memberitahuku, apa yang Anda pikirkan sekarang?" "Tidak peduli apapun itu, aku pasti akan membantumu." Dia tahu bahwa karena David Qin membicarakan masalah ini dengannya sendiri, dia pasti membutuhkan bantuannya. Bersambung. Bab 1009, sudah meremehkan dia. Kata-kata Jerry yang membuat hati David Qin merasa hangat, dia merasa sangat menyesal saat mengingat hal-hal yang telah dia lakukan kepada Jerry Yang. "Jerry Yang, aku memang membutuhkan bantuanmu." David Qin akhirnya mengucapkan kalimat ini. Jerry yang sedikit tipis, "Ayah, katakan saja, selama aku bisa membantu, aku pasti tidak akan mengecewakan Anda. Aku ingin pergi ke kediaman Qin." Setelah David Qin selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba penuh amarah, dia menggertakkan gigi dan berkata, "Aku ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek keturunan keluarga Qin. Dan apakah aku adalah bagian dari keluarga Qin kota Raja Chao atau bukan? Tidak masalah jika bukan, namun jika iya, aku ingin tahu, siapa orang tua kandungku." Saat ini, David Qin merasa sangat sakit di hatinya. Sejak kecil dia sudah tahu bahwa dia bukanlah anak kandung,
tetapi anak angkat dari keluarga Qin di Jiangsu, dan sejak kecil dia tidak pernah merasakan cinta dari kedua orang tuanya. Yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa sejak kecil, dia memiliki bayangan psikologis. Hingga saat ini, dia sering bermimpi dikurung di sebuah ruangan kecil yang gelap, tanpa cahaya, seolah-olah berada dalam kegelapan yang tak berujung. Setiap saat, dia akan terbangun karena mimpi ini. Dia tidak tahu bahwa dia adalah anggota proyek keturunan sampai orang dari keluarga Qin kota Raja Chao menemukannya. Dia tidak yakin apakah dia memiliki hubungan darah dengan keluarga Qin di kota Raja Chao, tapi yang pasti adegan dalam mimpinya terjadi di keluarga Qin kota Raja Chao. Jadi, dia ingin pergi ke keluarga Qin di kota Raja Chao. Baiklah. Jerry yang setuju tanpa ragu dan berkata, "Selama kamu ingin pergi, aku bisa mengantarmu ke sana sekarang." Mendengar kata-kata Jerry Yang, David Qin tiba-tiba menjadi sedikit emosional. Dia menggenggam tangan Jerry Yang dengan erat, bertanya, "Benar-benar bisa pergi?" Jerry Yang mengangguk, "Di dunia ini, tidak ada tempat yang aku tidak berani datangi. Jangankan hanya kediaman Qin, bahkan jika kamu ingin pergi ke keluarga kerajaan Chao sekalipun, aku bisa membawamu." Melihat Kyushu, sungguh tidak ada yang bisa mengancam Jerry Yang. Adapun keluarga Qin, mereka hanya keluarga teratas di kota Raja Chao, keluarga yang tidak memiliki satupun master alam dewa yang kuat. Lantas apa? Baiklah, ayo pergi sekarang. Mata David Qin berbinar, dan dia segera mengambil keputusan. Dia tahu seberapa kuat menantunya ini, selama Jerry yang mengatakan tidak masalah, maka semua akan baik-baik saja. Ruangan kecil yang gelap di dalam mimpinya telah menyiksanya terlalu lama, dia ingin sekali muncul di kediaman Qin sekarang. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, Jerry yang mendorong sendiri kursi roda David Qin dan pergi. Situasi kota Yan saat ini sangat serius, tetapi dengan hadirnya 20 master yang dikirim oleh aliansi keluarga kerajaan, tidak ada yang dapat mengancam keluarga Jerry yang untuk saat ini. Selain itu, masih ada 12 jenderal sekte Long yang dilatih oleh 3 generasi keluarga Long dengan menghabiskan sumber keuangan yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa master alam dewa tidak akan keluar di kota Yan saat ini. Bahkan jika keempat raja dari aliansi keluarga kerajaan mengunjungi kota Yan secara pribadi, mereka juga tidak akan dapat mengancam Jerry Yang. Adapun aliansi keluarga kerajaan yang diam-diam bekerja sama dengan kekuatan utama kota Miao, mungkin juga tidak akan berhasil dalam waktu singkat. Dan David Qin ingin pergi ke kediaman Qin di kota Raja Chao, hanya untuk mencari tahu kebenarannya, dan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Jika pergi sekarang, mereka sudah dapat kembali sebelum hari menjadi gelap. Sebuah pesawat pribadi diparkir di area yang telah ditutup di Bandara Internasional Kota Yan. Tuan Yang. Pada saat Jerry Yang dan David Qin tiba, 8 master alam raja tahap akhir sudah menunggu. Kedelapan master ini hanyalah sebagian master dari aliansi keluarga kerajaan. Awalnya, aliansi keluarga kerajaan mengirim total 9 master puncak alam raja dan 11 master alam raja tahap akhir. Semua master puncak alam raja diatur ke kota Yan oleh Jerry Yang untuk melindungi keluarganya, dan di antara 11 master alam raja tahap akhir, 3 lainnya berasal dari kota Raja Chao. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke kota Raja Chao. Begitu terjadi konflik, pasti akan sangat sulit bagi master untuk keluar dari kota Raja Chao. Oleh karena itu, Jerry yang tidak membawa 3 master alam raja tahap akhir dari kota Raja Chao itu. David Qin sudah menduga bahwa Jerry yang sangat kuat, tetapi ketika dia melihat dengan matanya sendiri, 8 master dengan aura menakutkan mengikuti Jerry yang seperti pelayan, tetap saja membuatnya sangat tercengang. Jerry Yang, mereka semua orang-orangmu. Pesawat pribadi sudah lepas landas, dan David Qin bertanya dengan kaget. Jerry yang tersenyum dan mengangguk, salah satu dari 8 orang ini, jika ditempatkan di keluarga Qin, seharusnya sudah dapat dianggap sebagai master terkuat. Bahkan kepala keluarga Qin juga mungkin bukan lawan dari salah satu dari mereka. David Qin menarik napas dalam-dalam, dia biasanya tidak peduli dengan urusan dunia,
tapi dia adalah ayah mertua Jerry Yang, dan dia telah belajar banyak hal. Tentu saja dia mengetahui status keluarga Qin di kota Raja Chao, serta kekuatan master utama kota Raja Chao. Sekarang, di sisi Jerry Yang, ada 8 master yang sangat kuat. Tidak heran, Jerry Yang langsung setuju tanpa ragu saat mengetahui bahwa dirinya ingin pergi ke kediaman Qin untuk mencari tahu tentang beberapa kebenaran. Hanya dengan mengandalkan ke-8 master ini saja, sudah akan mudah menghancurkan keluarga Qin, bukan? Ketika Jerry Yang dan David Qin berada di pesawat pribadi menuju kota Raja Chao, keluarga Qin di kota Raja Chao, di dalam sebuah villa bergaya kuno, pemimpin keluarga Allen Qin sedang duduk di sofa, wajahnya sangat suram. Di depannya berdiri seorang kepala pelayan tua yang baru saja melaporkan sesuatu kepadanya. Clayton Qin dan Herbert Qin sudah mati. Allen Qin tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat kepala pelayan tua itu, wajahnya yang keriput sedikit bertekuk, dia bertanya dengan tajam. Kepala pelayan tua itu mengangguk dengan cepat, dengan sedikit ketakutan di wajahnya, dan berkata dengan cepat, menurut penyelidikan mata-mata, Clayton Qin ingin membujuk David Qin untuk membawa grup Yan Cheng kembali ke keluarga Qin, tetapi entah apa yang terjadi, dia tiba-tiba menghilang. Dan Herbert Qin juga menghilang bersamanya. Pada saat orang-orang kita menemukannya, mereka sudah lama mati, dan mereka semua terbunuh oleh satu pukulan, mereka mati dengan sangat mengenaskan. Wajah Allen Qin terlihat ganas, dia menggeram dengan suara rendah, David Qin, dia mencari kematian. Pemimpin keluarga, Kenneth telah tiba. Pada saat ini, orang lain datang untuk melapor. Biarkan dia masuk. Allen Qin berkata dengan suara dingin. Segera, sesosok tua terlihat, dan Kenneth, anggota terkuat dari keluarga Qin muncul. Kenneth, kamu datang pada waktu yang tepat. Keluarga Qinku telah kehilangan 2 jenderal lagi, dan sampai saat ini, aku belum tahu pasti bagaimana mereka mati. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu, dan aku perlu mengetahui jawabannya hari ini. Allen Qin berkata dengan suara dingin. Tapi Kenneth berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin keluarga, tanpa diselidiki, kejadian ini sudah pasti ulah menantu David Qin, Jerry Yang. Jerry Yang. Allen Qin mengerutkan kening, pria yang terakhir kali membuatmu tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan di tangannya. Kenneth mengangguk, meskipun dia masih sangat muda, namun dia sangat kuat, di hadapannya, aku merasa tidak terlihat. Dia bisa mengalahkanku dalam sekejap, dan kekuatannya setidaknya di puncak alam raja, tapi aku punya firasat bahwa puncak alam raja mungkin juga sudah meremehkan dia. Bersambung.